Bab 327. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Bas. Gangguan terjadi di Festival Sekolah Menengah Remaja Putri. Itu karena, ratusan wanita jatuh karena alasan yang tidak diketahui. Para korban menunjukkan gejala umum, berupa wajah merah dan terengah-engah. Untungnya, itu adalah fenomena sementara dan mereka pulih dengan cepat. Namun, Sekolah Menengah Remaja Putri wajib menemukan penyebabnya. Mereka mengirim staf medis dan penjaga untuk menyelidiki. Tapi, tidak dapat mencapai hasil yang jelas. Kabar baiknya adalah jika para korban tidak tersinggung dengan apa yang mereka alami. Mereka sebenarnya mengatakan, jika mereka merasa baik. Tapi, mereka tiba-tiba jatuh. Mengapa? Aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Ini bagus. Aku pikir, mereka akan meminta kompensasi. Ya, terima kasih untuk ini, festival tidak akan memiliki masalah. Tapi, tidak semuanya baik-baik saja. Apa yang menyebabkan insiden ini? Semua wanita yang terkena dampak akan memiliki kesamaan. Kami akan memeriksanya dengan CCTV. Sekolah Menengah Remaja Putri. Mereka memasang CCTV di seluruh area. Itu percaya diri ke alun-alun, sehingga privasi siswa dijamin. Ini. Staf dan tenaga medis yang menonton video yang direkam kagum. Seorang pria misterius yang menutupi wajahnya dengan kacamata hitam besar dan topeng. Kapan saja jari-jarinya yang panjang dan tebal menyentuh seorang wanita, wanita itu jatuh. Apa ini? Dia pasti menyebarkan virus. Kalau tidak, fenomena itu tidak bisa dijelaskan. Agen khusus yang dikirim dari utara. Sungguh. Bagaimana itu virus? Betapa bodohnya. Petik 2. Ngomong-ngomong, dia perlu ditangkap demi menjaga ketertiban umum. Jangan panggil polisi. Itu hanya orang MSUM, dan kita tidak ingin merusak atmosfer dengan memanggil polisi. Lusinan penjaga keamanan dengan cepat dikirim. Itu untuk menangkap Yongwo secara diam-diam. Namun, Yongwo tidak perlu khawatir. Dia memiliki perisai yang disebut Pigsword. Pan, ada di sini. Duo Yongwo dan Pigsword menerobos kerumunan. Mereka akhirnya tiba di depan rumah berhantu. Kotoran. Yongwo terengah-engah. Dia merasakan sakit yang tidak nyaman dari 10 jari-jarinya. Itu adalah hasil dari terus menggunakannya. Dia terlalu banyak bekerja sendiri. Realitas nyat berbeda dari permainan. Dalam permainan, dia bisa menggerakkan jari sepanjang malam, untuk menyenangkan Irene. Namun kenyataannya, dia hanya bertahan 30 menit. Perbedaan antara game dan kenyataan sangat besar. Yongwo menghela nafas dan memanggil Sehi. Telepon dimatikan, dan pesan suara. Ponsel Sehi dimatikan. Telepon Yerim sama. Dia belum memeriksa pesannya. Yongwo dengan segera menuju Sekolah Menengah Remaja Putri, karena suatu alasan. Dia tidak bisa menghubungi Sehi atau Yerim. Semua pesan teks dari Yerim sekitar beberapa jam yang lalu. Sepertinya, mereka tidak dapat memeriksa ponsel mereka, karena mereka sibuk dengan festival. Yongwo frustrasi dan gugup, karena dia tidak bisa memperingatkan mereka untuk berhati-hati dengan Kim Do-hyun. Itu sebabnya, aku datang ke sini untuk berbicara langsung dengan mereka. Yongwo memiliki kebencian ekstrim terhadap fenomena supranatural. Jujur, hantu itu menakutkan. Di masa lalu, dia telah melihat hantu nenek moyang Han di Satisfi. Tapi, bukankah rumah berhantu di depannya dibuat oleh anak sekolah? Itu akan berada pada tingkat yang menawan. Yongwo berbalik untuk menatap Pigsword. Bau bawang putih datang dari Pigsword, setelah dia makan 2 es krim kimchi. Yongwo memerintahkannya. Aku akan masuk dan bertemu Sehi. Jadi, tunggu di sini. Aku ingin masuk dan bermain. Apakah kita datang ke sini untuk bermain? Sesuatu mungkin terjadi. Bagaimana jika anak-anak itu keluar, saat aku di dalam? Ya, aku mengerti. Pigsword mengingatkan dirinya pada tugasnya. Bukankah dia seharusnya bertindak sebagai manajer Yongwo? Itu benar untuk melakukan peran ini daripada menikmati dirinya sendiri. Swordpick mengangguk di pintu masuk ke rumah berhantu. Setelah membayar biaya masuk 9.000 won, Yongwo memasuki rumah berhantu. Dan, slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Yongwo berpikir, jika jantungnya akan berhenti. Itu adalah pertama kalinya dia berteriak seperti ini, sejak dia dilahirkan. Itu karena, dia menemukan boneka berdarah aneh, begitu dia memasuki rumah berhantu. Ini buruk. Yongwo sadar, rumah berhantu ini tidak pada tingkat yang menawan. Alat peraga di dalam dan pencahayaan suram memaksimalkan ketakutan. Efek suara yang terputus-putus menyebabkan jantung tenggelam. Itu adalah bukti, jika tingkat efek khusus dari Sekolah Menengah Remaja Putri melampaui kemampuan sekolah menengah biasa. Itu sebanding dengan Hollywood. Kembali sekarang. Yongwo tidak memiliki keberanian untuk pergi melalui labirin sendirian. Dia mencoba untuk kembali, hanya untuk berhenti. Dia datang ke sini demi saudara perempuannya, hanya untuk melarikan diri karena dia takut. Dia adalah saudara yang benar-benar menyedihkan. Betapa busuknya. Yongwo mengutuk dan mengambil napas dalam-dalam. Dia mengendalikan pikirannya dan menuju ke labirin. Itu berani dibandingkan dengan masa lalu.
Hantu berdiri di ujung labirin yang gelap. Itu Yerim, mengenakan kostum eksposur tinggi. Kiyak. Seseorang berteriak dari pintu masuk. Pelanggan itu tidak akan bisa mencapai di sini. Yerim menghela nafas. Masalahnya adalah rumah berhantu itu terlalu realistis. Setiap orang yang masuk terlalu takut dan lari. Jadi, itu membosankan bagi Yerim, yang terletak di ujung labirin. Tidak ada satupun pelanggan yang menghubunginya. Bahkan, 2 jam setelah membuka rumah berhantu. Ada terlalu banyak hal menakutkan. Yerim menjilat bibirnya dan memandang dirinya sendiri. Memang, dia terlihat seksi. Sangat disayangkan, Yerim tidak bisa menunjukkan penampilan yang memesona ini kepada siapapun. Ya, aku puas, selama aku bisa menunjukkan suamiku, Yongwo. Yerim tersenyum ceria dan menyalakan teleponnya. Tidak apa-apa, karena tidak ada pelanggan. Hah? Mata Yerim melebar. Itu karena, ada sejumlah besar panggilan tak terjawab dan pesan dari Yongwo. Hehe. Apakah dia mendapatkan laporan tentang penampilannya yang seksi? Yerim mengira itu karena fotonya yang ia kirim dan periksa pesan-pesannya. Ada apa dengan pakaian itu? Apakah Sehi bersamamu? Mengapa ponselmu dimatikan? Tanda hubung koma titik. Tanda hubung. Hei, hati-hati dengan pria bernama Kim Do-hyun itu. Bajingan itu mungkin mencoba trik kotor padamu. Dia khawatir. Wajah putih Yerim memerah. Lawan jenis itu tertarik padanya. Itu adalah rutinitas normal bagi Yerim. Tapi, ini adalah pertama kalinya dia menerima perhatian dari orang yang disukainya. Itu juga pengalaman pertamanya menyukai seseorang. Dugun-dugun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Shin Yongwo, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tidak akan menipu meskipun dia adalah bintang dunia. Dan Sehi saat ini sedang melakukan. Yerim dengan hati-hati menulis balasan. Akhirnya, aku menemukanmu. 2 jam dan 23 menit setelah pembukaan rumah berhantu. Tamu pertama tiba di ujung labirin tempat Yerim berada. Yerim mengkonfirmasi penampilannya dan matanya melengkung saat dia tersenyum. Itu adalah senyum memikat, yang bahkan akan mengalahkan wanita dewasa. Sangat bagus. Yongwo kelelahan, karena dia harus mengatasi banyak kesulitan. Dia tidak dapat mengatasi suara Yerim, dan kakinya roboh. Keindahan dan pesona Yerim, sebanding dengan ketangkasan Yongwo. Kompatibilitas keduanya akan fantastis. Taman bermain kedua, sekolah menengah remaja putri. Taman bermain ini biasanya digunakan untuk berbagai siswa atletik. Tapi sekarang ribuan orang berkumpul di sana. Alasannya adalah, jika kompetisi pertempuran Satisfi akan segera diadakan di sini. Do-hyun Opa berpartisipasi, kan? Penyiar Lee Minjung juga. Aku datang untuk menemui Saintes Ruby. Sehi. Do-hyun. Minjung. Prinsip Lee Chong-sun kompeten. Dia mengetahui tentang popularitas Shin Sehi, Kim Do-hyun, dan Lee Minjung dan menggunakannya dalam pemasaran. Hasilnya, kompetisi pertempuran dapat menikmati ledakan luar biasa. Lee Chong-sun merasa senang saat dia menyaksikan para penonton. Sementara itu, Sehi berada di ruang tunggu dan melihat daftar peserta. Ada 16 peserta. Mereka adalah selebriti di setiap bidang. Selebriti, atlet, bidang sastra, del. Mereka adalah orang-orang yang akan menarik perhatian. Turnamen Satisfi Remaja Putri adalah untuk niat baik dan publisitas. Jadi, penyertaan selebritas adalah premis dasar. Tentu saja, keseimbangannya berantakan. Ada pemula level 40 serta pengguna di atas level 200. Tapi, tidak ada yang peduli tentang itu. Menang atau kalah tidak penting dalam kompetisi ini. Lawanku adalah Pergi Jim Young. Itu adalah pemain Liga KBO. TL, Baseball. Dia pernah memiliki reputasi pemukul terbaik di Korea Selatan. Namun, sejak tahun lalu, dia telah menjalin hubungan dengan pemimpin kelompok perempuan Farina, dan nilainya menurun drastis. Dia menerima banyak kritik dari para penggemarnya, tapi dia masih cukup populer. Baik. Level Go Jim Young di Satisfi adalah 187. Ini adalah level tertinggi kedua di antara 16 peserta. Sehi secara alami akan dikalahkan dalam pertarungan melawan Go Jim Young. Tapi, dia tidak keberatan. Di tempat pertama, dia berpartisipasi dalam kompetisi karena permintaan sekolah. Mereka memintanya untuk berpartisipasi dalam acara terkait Satisfi demi festival. Sebagai siswa, Sehi tidak bisa menolak. Itu baik baginya untuk dihilangkan dengan cepat. Dia tidak melihat Go Jim Young, dengan diam-diam menatapnya. Dia sangat termotivasi. Itu adalah permintaan pacarnya Reina. Bukankah ada banyak penalti, saat sekarat dalam permainan? Kamu harus membunuh gadis bernama Sehi di turnamen ini. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku harus mendengarkan permintaan dewiku. Kompetisi pertarungan sekolah menengah remaja putri akan diadakan dalam mode perdebatan. HP hanya akan jatuh ke minimum dan para peserta tidak akan mati. Tapi, itu bukan halangan. Jika lawannya melakukan mode sparring, dia akan menolak dan kemudian membunuhnya. Kukukuk. Go Jim Young tergoda oleh wanita jahat. Akibatnya, hidupnya berangsur-angsur di ambang kehancuran diri. Aku merasa kotor, karena suatu alasan. Atas saran Yerim,
Yongwoo mengenakan topeng boneka, festival alih-alih kacamata hitam. Dia tiba di taman bermain kedua dengan Yerim dan Pixwood. Dan dia merasakan ketidaksenangan naluriah. Ini semua karena Kim Do-hyun. Yongwoo merasa ngeri, ketika dia membayangkan aktor itu menggoda adik perempuannya saat ini.